Ya, Bojan Hodak kini menjalani tugas kedua sebagai pelatih Persib. Pertahanan udah oke, sekarang tinggal nyerangnya dan cetak gol. Seperti apa? Persib akan menghadapi Persis dan ini menjadi laga pembuktian Bojan untuk memperbaiki masalah lini serang Persib. Semuanya ada di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kumada Mang Bobotoh yang di Bandung atau di seluruh pelosok Jawa Barat atau Indonesia. Terima kasih selalu setia dengan saya Depri Saipullah membahas soal olahraga khususnya sepak bola. Kali ini saya kembali bicara soal Persib Bandung yang sudah menampilkan debut Bojan Hodak saat melawan Bali United. Hasilnya 0-0. Ada hal positif, ada hal negatif. Positifnya Persib untuk pertama kali tidak kebobolan, tapi tidak menang dan juga tidak mencetak gol. Padahal peluang begitu banyak. Persib mencetak banyak kesempatan untuk mencetak gol lewat tendangan sudut ataupun bola mati ataupun serangan dan tembakan dari para penyerang mereka. Kini Persib akan menghadapi Persis Solo. Persib akan tandang ke Stadion Manahan untuk menghadapi Persis Solo. Ini duel sesama tim yang menurut saya memiliki problem yang sama. Kenapa? Karena dua tim ini punya materi pemain yang bagus tapi belum bisa meranjak ke papan atas. Persis Solo juga di laga sebelumnya main 0-0 lawan Dewa United. Padahal Persis Solo juga punya skuad atau deretan penyerang yang mumpuni. Ada Mesidoro, ada Fernando Gonzalez, lalu ada Ramadan Sananta, Irfan Jauhari. Dan jumlah gol Persib dan Persis juga sama, 10. Yang uniknya mereka juga kebobolan 11 kali, jadi -1 ya. Sama sekali kondisi. Yang membedakan hanya 1 poin. Persis berada di peringkat 14 dengan 6 poin dan Persib di peringkat 12 dengan 7 poin. Nah, kembali soal Persib. Bojan Hodak sudah tahu dalam beberapa latihan terakhir dia menggembleng pemainnya untuk mempertajam lini serang. Dari musim lalu sebenarnya saya sudah bilang kalau Persib ini terlalu bergantung kepada Ciro Alves dan David da Silva. Musim ini pun begitu. Kedua pemain inilah yang paling banyak mencetak gol. Ciro sudah 4 gol dan David da Silva 2 gol. Dan kedua pemain ini kadang-kadang off day, tidak menunjukkan kehebatan mereka, tidak bisa selalu tajam. Maka itu di pertandingan melawan Persib, David dan Ciro butuh bantuan pemain lain. Kita lihat bagaimana Bojan Hodak akan menghamparkan formasinya. Kalau lawan Bali United, Bojan menggunakan satu gelandang pivot, yaitu Deddy Kusnandar. Dia di belakang 3 gelandang serang, Maklok, Beckham Putra, dan juga Ezra Walian. Dan di depan ada Ciro dan David da Silva. Formasi ini terbukti mampu menyaring serangan-serangan dari Bali United. Bali United kesulitan untuk membobol gawang Persib karena pertahanan yang rapat. Seperti yang saya sebutkan di video sebelum-sebelumnya, masalah pertahanan jadi
PR buat Persib karena kebobolan terlalu banyak. Dan Bojan Hodak sebagai pelatih sudah melakukan tugasnya itu. Kini yang jadi masalah adalah lini serang. Karena David Silva dan Ciro Alves butuh bantuan, maka mau nggak mau lini tengah harus lebih banyak melepas tembakan dan cetak peluang untuk gol. Kalau kita berkaca ke tim sebelah Persija, mereka sudah mempraktekkan itu tanpa Marco Simic, tanpa striker bahkan. Pemain-pemain lini tengah bisa mencetak gol. Dalam hal ini ya Persib bisa meniru itu. Bagaimanapun sebuah tim harus memiliki skuad yang merata. Sebuah tim harus memiliki pemain yang haus gol. Jangan hanya striker. Seperti Thomas Doll bilang, dia senang karena pemain Persija haus gol. Jadi tak hanya kepada pemain depan, semua pemain, back pun bisa menyumbangkan gol gitu, kalau bisa. Nah, di Persib ini saya melihat bahwa ada beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan dalam mencetak gol di lini tengah. Mark Klok pasti ya, gelandang timnas, punya operan hebat dan punya tendangan bagus. Lalu Beckham Putra, dia juga sudah dimainkan. Ezra Walian sudah dimainkan. Nah, yang jadi pertanyaan ini, apakah Bojan Hodak akan memainkan strategi agak bertahan atau menyerang? Persis Solo juga tidak boleh dianggap enteng ya. Tapi karena kebutuhan untuk cetak gol, saya lebih suka kalau Persib menggunakan pemain-pemain yang punya naluri cetak gol lebih baik. Rian Kurnia contohnya, dan juga Rahmat Irianto. Saya pikir dua pemain ini harus dijadikan starter demi memperbesar peluang cetak gol. Karena pertahanan terbaik adalah menyerang, dan cetak gol adalah salah satu pertahanan terbaik. Berapapun lawan cetak gol, kalau Persib bisa mencetak gol lebih banyak, tentu tetap menang. Jadi cetak gol lah, selain tentunya mempertahankan lini pertahanan ya, memiliki pertahanan yang bagus. Nah, itu saya pikir menjadi solusi untuk Persib saat melawan Persik. Mau nggak mau, kalau Bojan Hodak tidak mau disorot karena ekspektasi begitu besar kepada Persib, dia harus memainkan formasi yang lebih menyerang. Apakah 3-5-2? Saya pikir mungkin tidak se-ekstrim itu. Dia akan tetap menggunakan formasi 4 di belakang. Nah, yang jadi pertanyaan, mungkin siapa yang harus dikorbankan untuk lini tengah? Saya lebih sreg Rahmat Irianto dan Rian Kurnia sebagai starter. Walaupun tentunya ini bisa mengurangi satu posisi gitu di belakang. 3-5-2 lebih baik ya. Dengan fullback yang lebih menyerang, saya pikir lebih baik. Fullback bisa menyerang dan mundur ke belakang. Ini formasi yang banyak dipakai klub-klub Liga 1 sekarang. Tapi kita melihat ya, kalau Bojan Hodak lebih senang 4-4-2, maka itu saya pikir Rian Kurnia dan Rahmat Irianto tidak bisa dimainkan secara berbarengan. Dan saya lebih suka kalau Rian Kurnia lebih dulu jadi starter, karena pemain ex Persikabo ini lebih lincah dan lebih berani melepas tendangan. Beckham Putra juga diharapkan mengeluarkan magisnya lewat tendangan-tendangan jarak jauh.
Ini untuk memberi dan menciptakan peluang untuk Persib. Demikian teman-teman, ulasan singkat saya soal pertandingan Persib melawan Persik. Garis besarnya adalah menyerang dan mencetak gol, karena Bobotoh dan pecinta Persib tentu ingin melihat timnya mencetak gol lebih banyak, dan Ciro David butuh bantuan dari lini tengah ataupun pemain belakang. Formasi lini belakang saat lawan Bali United bisa dipertahankan oleh Bojang Kodok. Terima kasih perhatiannya sekali lagi. Jangan lupa komentar dan tentunya salam olahraga.